Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Ketua LP2M UIN Sumatera Utara Medan, Bapak Dr. Nisful Khairi MAG. Yang kami hormati Kapus Litpen sekaligus narasumber pada hari ini ada Bapak Dr. Muhammad Irwan Fadli Nasution STM MMkom. Yang kami hormati narasumber kedua yaitu Bapak Muhammad Dedi Irawan MKom dan Bapak Ibu seluruh peserta yang sudah berkenan hadir pada Zoom meeting pada hari ini. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana karena rahmat dan ridhonya kita dapat berkumpul pada hari Sabtu ini pada kegiatan sosialisasi technical update Litab Dimas. Salawat berangkaikan salam tidak lupa boleh sampaikan ke junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja Bapak Ibu, tema Zoom kita hari ini yaitu sosialisasi technical update Litab Dimas, ya, yang mana seperti yang kita ketahui sudah mulai ada beberapa fitur-fitur baru. Ya, ada banyak hal-hal baru di Litab Dimas yang mungkin perlu diketahui untuk seluruh peneliti, terutama ya di kalangan UIN Sumatera Utara Medan. Sebelum kita mulai ke pemaparan materi, kita mintakan opening speech dari Ketua LP2M UIN Sumatera Utara Medan. Kepada Bapak Dr. Nisful Khairi MAG, waktu dan tempat dipersilahkan. Tes, dicoba dengar. Dengar Bapak? Jelas dengar ya? Jelas Pak. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabi wa mawala, wa la hawla wa la quwata illa billah. Syukur kita kepada Allah yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan inayahnya kepada kita bersama, sehingga pada hari ini kita kembali berkumpul secara Zoom dalam rangka sosialisasi teknik-teknik dalam proses Litab Dimas tahun 2025. Semoga kita semuanya berikan Allah kesehatan dan keafiatan dan kita siap untuk mengikuti penelitian dan pengabdian berbasis riset pada tahun 2025 akan datang. Yang saya hormati dan saya muliakan Kapus Penelitian LP2M UIN Sumatera Utara, Pak Dr. Irwan Fadli, para narasumber, bapak-bapak, ibu-ibu selaku pendengar sekaligus yang mengikuti kegiatan Zoom ini, para panitia, dan lebih terkhusus kepada moderator yang hari ini akan memimpin proses sosialisasi ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian, menindaklanjuti surat edaran direktur yang ini mungkin setiap tahun akan dikeluarkan, tapi sampai bulan ini untuk tahun 2005 belum disiapkan, belum dikeluarkan, tapi saya yakin pada bulan 12 nanti akan pasti dikeluarkan surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI terkait petunjuk teknis program bantuan penelitian berbasis standar biaya pengeluaran tahun anggaran 2005. LP2M terus melakukan sosialisasi dengan tujuan bagaimana suasana atau iklim
penelitian di UIN Sumatera Utara semakin meningkat. Saya sangat bersyukur sekali tahun 2024 ini animo para dosen kita, baik dosen muda hingga dosen senior, cukup tinggi mengikut sertakan dirinya dalam proses kompetitif penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset. Tentunya sosialisasi ini tidak cukup sekali. Kita tentunya akan melakukan berkali-kali, baik secara langsung, secara Zoom, ataupun secara dari mulut ke mulut, guna proses penyerapan penelitian tahun 2025 ini tidak kalah pentingnya. Bahkan kita akan berharap lebih tinggi animo kawan-kawan, teman-teman sekalian, sebagaimana tahun 2024 hari ini atau tahun ini. Tahun 2025 yang akan datang dan 2024 ini sudah disampaikan, bicara teknik. Teknik ini kan ada tahapan-tahapan. Dimulai nanti bagaimana sosialisasi dan pengumuman. Kemudian registrasi, proposal, dan submit. Seleksi administrasi, penilaian substansi proposal oleh reviewer. Kemudian pengumuman calon nominasi. Baru nanti berikutnya seminar proposal. Kemudian penandatangan kontrak, pelaksanaan penelitian, monitoring dan evaluasi, seminar laporan antara, presentasi hasil luaran bantuan, dan penyerahan laporan akhir. Ini adalah bagian daripada jadwal kegiatan bantuan Litap Dimas yang akan kita jalani secara bertahap. Meskipun demikian, kalau peneliti atau bapak-bapak yang sudah pernah dapat atau memang rutin dia dapat, sehingga dia sudah memahami ini, tapi kami tetap menyampaikan informasi-informasi kekinian. Seperti yang dikatakan Pak Iwan tadi, secara teknik pada tahun 2025 akan datang. Halo? Halo, dengar? Ya, lanjut Pak. Ya, tadi muncul layar gambar-gambar saya lihat. Pada 2025 akan datang ada fitur-fitur baru. Fitur-fitur ini mungkin ada karakteristik baru yang harus kita pahami secara bersama. Saya yakin wajar-wajar saja mungkin Litap Dimas dalam hal ini yang dikelola oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI ingin menciptakan sebuah sistem baru yang mengharuskan kita untuk tahu. Dengan tahu kita itu, kita nanti tidak tertinggal dari informasi-informasi terkait dengan proses pembukaan dan registrasi serta tahapan-tahapan yang saya sebutkan tadi. Karena itulah kami menyampaikan kepada bapak-bapak melalui undangan secara Zoom bahwa bantuan penelitian yang diselenggarakan dengan mekanisme bertahap dengan fitur-fitur baru ini bisa kita tahu secara bersama, bisa kita paham secara bersama, sehingga tidak ada hambatan ataupun tantangan kita ketika kita akan mengusulkan diri sebagai calon peneliti tahun 2025 ini. Yang saya katakan tadi, kualitas kompetisi semakin meningkat, kemudian kesempatan bagi calon pengusul bantuan penelitian semakin meningkat. Inilah harapan kami kepada dosen-dosen di Sumatera Utara, dimanapun, di fakultas manapun, harus bisa mewakilkan diri sebagai
peneliti akan datang. Saya pikir ini saja perlu saya sampaikan, Pak Iwan. Terima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak, Ibu-Ibu dan Saudara-saudara sekalian. Mari kita dengarkan sosialisasi technical update Kitab Dimas ini. Dan sebagai Ketua LP2MI Sumatera Utara, saya sangat memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya. Mari kita buka kegiatan ini dengan sama-sama mengucapkan bismillah secara formal. Sosialisasi technical update Kitab Dimas UIN Sumatera Utara kita buka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma biqalamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Nisful Khairi MAG atas kata sambutan sekaligus sudah membuka acara pada hari ini. Untuk selanjutnya kita langsung saja masuk ke pemaparan materi. Yang pertama tentang sinkronisasi SINTA yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Muhammad Irwan Fadli Nasution STM MMkom. Kepada Bapak, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Ibu Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua yang sama kita hormati Ketua LPPM UIN Sumatera Utara Bapak Dr. Nisful Khairi MAG, Ibu moderator kita Ibu Raisa Amanda Putri dan narasumber kita admin Kitab Dimas Pak Muhammad Dedi Irawan MKom dan Bapak Ibu para peneliti UINSU yang luar biasa pada hari ini ya. Jadi izinkan kami dari Pusat Penelitian berbagi informasi terkini ya tentang Kitab Dimas kita yang terus melakukan perubahan-perubahan dan update ya. Jadi Bapak Ibu kita berubah sepanjang masa memang sesuai dengan ya kebutuhan. Jadi di UIN Sumatera Utara ini juga kita mengikuti ya daripada yang namanya ya dari pusat gitu ya. Jadi kita memang nggak bisa buat sendiri aplikasi-aplikasi yang kita gunakan ini semuanya yang berasal dari pusat gitu ya. Jadi Bapak Ibu nanti semuanya ya merujuk kepada pusat dan hari ini ada perubahan-perubahan yang harus kita pahami bersama dan perubahan-perubahan ini ya akan kita lihat apa sih bedanya dengan yang dulu gitu ya. Nah, jadi akan saya tunjukkan beberapa hal-hal yang perlu kita pahami bersama. Ini akan saya share, jadi kita nanti memang semuanya akan berpusat kepada aplikasi ya, Kitab Dimas ya. Dan Bapak Ibu tidak bisa lagi nanti apapun itu aktivitasnya di luar Kitab Dimas gitu Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu ya semuanya ya apapun yang kita buat itu nanti ya harus sesuai dengan ada di Kitab Dimas gitu Bapak Ibu. Dan ini nanti semuanya ya Bapak Ibu juga aplikasi-aplikasi ini ya semuanya harus terdata gitu ya. Dengan demikian maka ya Bapak Ibu harus teruslah mengupdate diri ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu tidak mengupdate diri makanya akan bermasalah di kemudian hari. Nah inilah informasi yang akan kami sampaikan apa data yang Bapak Ibu harus update begitu. Dan ini data ini sangat penting untuk ya sebagai Bapak Ibu sebagai peneliti. Kalau Bapak Ibu sebagai peneliti maka ini wajiblah Bapak Ibu lakukan update. Jangan Bapak Ibu tidak update maka akan bermasalah gitu di kemudian hari. Ini saya share screen-nya ya. Kenapa tak mau share ya? Oke, jadi beberapa hal ini Bapak Ibu sudah kelihatan ya? Sudah Pak. Bisa ya. Ini jadi ini ternyata Kitab Dimas mau tak mau juga ikut ya sinkron kepada SINTA. Jadi memang kalau kita lihat di Kemendikbud sudah lama ini data penelitiannya sinkron kepada SINTA. Jadi kita Kementerian Agama ini barulah di tahun 2024 ini memulai ya. Dan nanti kalau tahun 2025 sudah live ya. Jadi Bapak Ibu nanti untuk penelitian tahun 2025 tidak ada lagi yang tidak sinkron ke SINTA. Jadi semua data Bapak Ibu maka haruslah saat ini sebelum akhir tahun 2024 membenahi data di Sintanya masing-masing. Dan Sinta ini seperti Bapak Ibu juga ketahui merupakan ya data kita yang akan digunakan untuk naik pangkat gitu ya.
dan lain-lainnya. Dan sehingga Bapak Ibu jangan sampai tidak peduli dengan aktivitas datanya di Sinta. Dan pada hari ini saya akan berbagi informasi bagaimana Sinta sekarang sudah digunakan oleh Litap Dimas Kementerian Agama sebagai sumber data resminya ya. Dan apabila data Bapak Ibu yang ada di Sinta tidak up to date, maka otomatis nanti ada di Litap Dimas ya tidak up to date begitu. Maka pada hari ini harus kita selesaikanlah semua ya sebelum akhir tahun 2024 ini semuanya sudah update datanya di Sinta dan semuanya sudah sinkron sehingga Bapak Ibu nanti untuk Litap Dimas tahun 2025 tidak akan ada masalah lagi secara sistem gitu ya dan Bapak Ibu akan nanti ya bisa melanjutkan proposalnya karena nanti semuanya akan diseleksi secara sistem gitu ya. Jadi sebenarnya sudah kita ketahui manfaat daripada Sinta ini Bapak Ibu sudah lihat ya aktivitas Sinta ini juga sudah menunjukkan ranking-ranking ya dan di sini kita sudah melihat kinerja daripada setiap prodi bahkan dan setiap orang ya dan setiap universitas. Dan ini juga menjadi data banyak hal bisa digunakan untuk naik pangkat dan lain-lain. Bahkan sudah Bapak Ibu rasakan beberapa kawan-kawan yang sangkut pangkatnya karena tidak ada papernya atau artikel jurnalnya di Sinta dan lain-lain sebabnya. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu para dosen UIN Sumatera Utara tidak bisa lagi mulai dari saat ini lalai ya. Teruslah mengupdate datanya di Sinta. Jadi kita lihat Bapak Ibu kalau belum bisa mungkin nanti ini karena kita sudah berganti kementerian bisa jadi nanti websitenya kita tunggu aja seperti apa ya alamat URL-nya. Tapi untuk saat ini masih seperti ini, sinta.kemdikbud.go.id. Jadi Bapak Ibu cobalah login nanti di akunnya masing-masing, login dan bila Bapak Ibu belum ada ID Sintanya maka lakukanlah registrasi di sini ya. Nah, jadi registrasinya juga Bapak Ibu secara mandiri ya, jangan dilakukan oleh oleh siapapun ya atau ada pakai joki segala macam. Nah, jadi Bapak Ibu lakukan secara mandiri dan semuanya sudah dilakukan dengan mudah. Karena Bapak Ibu hanya memasukkan identitas dan beberapa keperluan yang penting, termasuk ID-ID yang semuanya seharusnya Bapak Ibu tahu. Karena ID-ID itu merupakan ya ID akademik Bapak Ibu ya, menjadi rekod akademiknya. Makanya Bapak Ibu juga harus paham dengan rekod akademiknya masing-masing. Bila Bapak Ibu sudah terdaftar di Sinta, maka Bapak Ibu bisa login ya. Nah, login Bapak Ibu. Nah, masukkanlah username-nya dan password-nya. Dan bias ini username-nya adalah email ya. Jadi email yang Bapak Ibu daftarkan dulu kala apa? Bisa juga mungkin ya Gmail. Ya silakan, tidak ada masalah ya. Kalau juga menggunakan email institusi ya sangat direkomendasi. Tapi mungkin dulu kala menggunakan Gmail atau Yahoo atau yang lainnya silakan. Jadi ya, masukkan username-nya dan password-nya seperti apa yang dahulu didaftarkan. Dan kemudian lihat Bapak Ibu di my profile-nya ya. Jadi my profile-nya dilihat. Nah, Bapak Ibu harus periksa profilnya seperti apa. Nah, dari my profile ini Bapak Ibu coba perhatikan. Nah, seperti ini. Jadi Bapak Ibu sudah statusnya di sini dosen, NIDN-nya sudah benar, kemudian namanya tanpa titel ya. Nah itu Bapak Ibu. Masih ada beberapa Bapak Ibu menggunakan title, padahal sudah ditulis itu without title. Jadi namanya seperti apa adanya ya, tidak ada title-nya depan belakang semua kosong gitu. Jadi namanya ini sesuaikan sebaiknya seperti dengan SK Bapak Ibu ya. Nah, jadi Bapak Ibu supaya juga tidak akan bermasalah nanti di dalam kepangkatannya ya jadi sesuaikan dengan SK-nya jadi supaya nanti sinkron datanya karena bisa berbeda ternyata ada namanya yang sebentar pakai Muhammad sebentar pakai M sebentar pakai MHD entah mana yang benar gitu ya padahal itu nanti secara metadata digital ketiganya jadi berbeda begitu. Kemudian afiliasinya, jadi Bapak Ibu jangan salah afiliasi bagi pendaftar pertama. Ada beberapa dosen kita itu lari kepada WISU ya, bukan WINSU. Dan itu ya kita tidak bisa tangani karena dia berbeda ke afiliasi. Maka dia haruslah berkomunikasi dengan afiliasi di universitas sebelah itu ya, tetangga kita. Jadi ya apabila sudah masuk ke Universitas Islam Negeri Sumatera Utara maka akan bisa kita tangani apapun masalah-masalah di dalam akun Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu yang menjadi wajib diisi adalah perhatikan di Google Scholar ID-nya sudah berisi dan ini Bapak Ibu maka URL-nya tinggal dimasukkan ya. Jadi
Bapak Ibu semua sudah punya akun Google Scholar ya. Jadi profil Google Scholar itu dibuat sendiri Bapak Ibu ya. Jadi bukan otomatis ada. Jadi bila Bapak Ibu belum ada akun atau profil Google Scholar-nya, maka harus dibuat sendiri. Nah, silakan menggunakan email dengan afiliasi Winsu, maka akan mudah nanti akan tercipta profil Google Scholar-nya. Kemudian Bapak Ibu Scopus ID. Nah, ini ada beberapa Bapak Ibu ya Scopus ID-nya sudah tidak ada karena memang papernya hanya satu dan sudah discontinue, maka memang Scopus ID-nya akan kosong. Nah, jadi begitu Bapak lihat ya kok papernya nggak ada, memang karena papernya sudah discontinue, jadi dikeluarkan oleh Scopus. Nah, tapi bila Bapak Ibu papernya lebih dari satu, maka tetap masih ada Scopus ID-nya. Jadi Scopus ID ini muncul bukan dibuat sendiri Bapak Ibu ya, tapi ini akan tercipta dengan sendirinya automatically apabila Bapak Ibu punya papernya yang sudah terindeks pada Scopus. Jadi pemahaman ini juga mesti seragam kita ya Bapak Ibu dosen. Karena masih ada juga yang tanya kepada saya, Pak, tolonglah bagaimana caranya membuat Scopus ID. Saya bingung macam mana buatnya gitu ya. Karena sebetulnya Scopus ID itu tidak dibuat sendiri, tetapi automatically muncul apabila paper Bapak Ibu sudah ada yang terindeks Scopus. Maka Bapak Ibu pastikan waktu membuat nama dan afiliasi dan emailnya pada papernya itu jangan berbeda-beda. Kalau berbeda-beda itulah akan membuat nanti Scopus ID Bapak Ibu ada beberapa ya. Tetapi pastikan namanya tetaplah kalau saya ini seperti itu adanya dan tidak pernah berubah-ubah lagi dan afiliasinya serta emailnya gunakanlah email institusi kita Winsu. Kemudian yang kemudian adalah Web of Science Researcher ini ya. Ini adalah dibuat sendiri Bapak Ibu. Jadi ID Web of Science ini Bapak Ibu nanti akan masuk ke website Web of Science, nanti akan register dan create lah. Dan Bapak Ibu apabila paper-papernya nanti ada yang terindeks di Web of Science, maka akan bisa ditarik di Sinta. Tetapi bila Bapak Ibu tidak ada papernya yang terindeks di Web of Science, maka walaupun ada Web of Science ID-nya, tetap akan nilainya 0 gitu ya. Jadi kalau ada yang bertanya, Pak, kenapa di sini di Sinta saya kok WOS-nya kok nilainya 0? Orang memang papernya nggak ada terindeks di Web of Science, jadi macam mana nilainya 0 gitu ya. Tapi bila ada, maka akan berisi satu penilaian-penilaian. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu Garuda ID ya. Jadi Garuda ID jadi Bapak Ibu ini juga automatically muncul. Jadi bila Bapak Ibu nanti ada paper-papernya, artikel jurnalnya sudah terindeks di jurnal nasional. Jurnal nasional itu adalah jurnal yang terindeks Garuda. Walaupun non-Sinta akan muncul automatically nanti Garuda ID-nya. Atas namanya di situ tertulis author ID ya kalau di istilahnya di Garuda. Nah di situ Bapak Ibu juga sekali lagi bila nanti kok bisa banyak kali nih Garuda ID saya, author ID saya itu karena memang kesalahan kepada Bapak Ibu karena Bapak Ibu banyak menggunakan nama yang berbeda-beda gitu. Seperti tadi ada MHD, ada Muhammad, ada yang afiliasinya pakai dipanjangkan, ada dipendekkan gitu kan. Ada emailnya beda-beda, maka akan beda-beda Garuda ID-nya Bapak Ibu. Dan bila itu berbeda-beda, maka Bapak Ibu lakukanlah merger ya, digabung dia. Nanti di akunnya Garuda, Bapak Ibu gabung ke dalam satu ID yang Bapak Ibu yang memang gunakan secara resmi gitu Bapak Ibu. Jadi di Sinta ini Bapak Ibu ini ID-ID ini merupakan hal yang sangat penting dan Bapak Ibu periksa kembali ya di Sinta profilnya. Jangan sampai ini yang punya orang Bapak Ibu gunakan. Itu akan menjadi penyakit buat Bapak Ibu ya. Bila menggunakan ID-ID orang. Dan itu akan bermasalah kemudian hari. Maka ini Bapak Ibu pastikan. Dan ini nanti akan datanya ditarik nanti ke profil Sinta Bapak Ibu. Daripada akun-akun ini. Semua karya-karyanya begitu ya. Kemudian ini nomor KTP Bapak Ibu. Nah, ini juga jangan salah ya Bapak Ibu karena ini juga identitas yang juga sangat berpengaruh nanti ke aktivitas berikutnya. Jadi ada tadi NIDN, ada KTP, ya ini juga sangat ya Bapak Ibu. Nah, dan ini juga akan dipadankan nanti begitu Bapak Ibu menggunakan sister kan sudah melakukan itu kan. Pemadanan datanya mestinya sudah selesai. Dan ini academic grade. Jadi ini Bapak Ibu kepangkatan Bapak Ibu ini kok ada yang belum update gitu ya. Nah, itu pertanyaannya karena memang data Bapak Ibu belum up to date di sisternya gitu. Jadi Bapak Ibu
silakan data up to date lah, update lah, mungkin ke pangkatnya di sister. Jadi di Sinta ini nggak bisa diedit di sini Bapak Ibu. Dia hanya menarik data, nanti akan sinkron ke sister dan automatically akan muncul. Demikian juga dengan titel Bapak Ibu ya. Jadi pastikan ini dari sister dan PD Dikti sudah sinkron dan maka Sinta akan automatically menarik datanya dari situ. Jadi yang data ini tidak bisa diinput sama sekali. Jadi data yang adanya kepangkatan ini, kemudian gelar dan titel itu semuanya ditarik dan ini pendidikan terakhir itu semua ditarik daripada sister ya. Jadi Bapak Ibu bila sisternya tidak up to date, maka akan berpengaruh ke data Sintanya. Jadi mungkin ada yang belum dia update-nya datanya misalnya di situ kepangkatannya atau pendidikan terakhirnya, maka ini akan bermasalah Bapak Ibu ya. Dan Bapak Ibu segera selesaikan karena tadi apa pesan di awal yang sudah saya jelaskan, data yang ada di Sinta ini akan ditarik nanti ke Litap Dimas ya. Jadi dari profil Sinta Bapak ini ya data mungkin dari gelarnya, kepangkatannya, semua dokumen-dokumennya ini akan ditarik ke Litap Dimas. Jadi bila Bapak Ibu datanya di sini belum up to date, maka bisa jadi nanti di Litap Dimas, loh kok saya masih S2 gitu ya. Nah, karena memang data Bapak Ibu di Sintanya masih S2 gitu, belum Bapak Ibu up to date, maka segeralah di up to date. Jadi dari mana data up to date-nya ini, kepangkatan, pendidikan, dan ini gelar akademiknya. Nah, ini dapatnya tadi apa? Dari sister gitu ya. Maka Bapak Ibu tadi segerakan di up to date lah sisternya. Nah, Bapak Ibu setelah itu periksalah ini ya. Setelah tadi profilnya diperiksa kembali, lihatlah sesuai enggak sesuai dengan kondisi sekarang Bapak Ibu. Setelah sesuai, maka lihat di My Sinta ini ya, Bapak Ibu di My Sinta. Nah, Bapak Ibu periksalah nanti mungkin dokumen-dokumennya di publication Scopusnya. Apa enggak sudah masuk enggak? Oh, saya punya Scopus saya itu kok ada 2 paper saya, tapi kok cuma 1 yang masuk. Nah, coba ditelusur. Jadi mungkin saja tadi memang ya itu Bapak Ibu ada beberapa papernya dengan nama dan ya afiliasinya berbeda-beda, maka berserak-serak dia. Ada satu di sana, ada satu di sini, maka mungkin Scopus ID-nya ada 2 begitu ya. Maka silakanlah di merger ya. Jadi kemudian di WOS-nya juga perhatikan berapa dokumen yang masuk, lalu Google Scholar-nya dan Garudanya. Jadi untuk Google Scholar Bapak Ibu juga pastikan semua dokumen-dokumennya adalah miliknya, bukan milik orang lain. Karena memang Google Scholar itu sangat rawan ya. Ada banyak nama-nama kemiripan semua juga ditariknya ya begitu. Jadi Bapak Ibu yang namanya data yang ada di publication Scopus, publication WOS, publication Google, publication Garuda, ini semuanya ditarik daripada ditarik automatically ya ke Sinta. Jadi daripada akun-akun Bapak Ibu yang tadi sudah di Scopus ID, WOS ID, Google Scholar ID, Garuda ID yang sudah dimasukkan, maka ditarik automatically oleh Sinta kepada profil Bapak Ibu. Kemudian yang Bapak Ibu masukkan manual adalah apa? Adalah yang pertama book ya, buku. Jadi Bapak Ibu kan punya buku-buku tentunya. Nah, jangan sampai disimpan aja dalam lemari. Yang Bapak Ibu masukkan itu hanya datanya, bukan bukunya masuk kemari ya. Jadi tidak ada buku PDF-nya yang dimasukkan kemari, tapi datanya saja. Dan datanya itu mungkin tinggal ditarik di mana? Di ISBN online. Automatically akan masuk datanya. Kemudian ada IPRS, ini adalah data HKI. Jadi Bapak nanti punya sertifikat HKI-nya udah banyak kali. Mana buktinya? Nah, enggak. Buktinya Bapak Ibu harus masukkan di sini, di akun daripada Sintanya ya, di menu IPRS. Jadi kalau tidak ada, Bapak Ibu cuma cakap-cakap. Karena semua sekarang harus dibuktikan by digital dan by system. Dan nanti itu akan ditarik untuk karir Bapak Ibu ke depan ya. Dan seterusnya Bapak Ibu nanti ini juga ada menu-menu baru, ada juga bisa juga reset dan nanti reset ini juga akan automatically sebentar lagi akan sinkron ke Litap Dimas. Dan nanti Bapak Ibu akan juga bisa melihat nanti aktivitas penelitiannya yang di Litap Dimas akan masuk kepada Sinta. Nah, seterusnya kita setelah selesailah itu dengan Sinta, sudah kita benahi Sinta kita, sudah selesai semua aktivitas dan akun kita sudah up to date, maka kita barulah menuju kepada Litap Dimas ya. Jangan Litap Dimasnya dulu dibuka Bapak Ibu, karena Bapak Ibu memang data dari Litap Dimas ini bersumber daripada Sinta. Jadi kalau Sintanya tak beres,
atau otomatis nanti data di Litap Dimasnya akan tidak beres dan akan kacau gitu ya. Nah, Bapak Ibu semua tentunya para peneliti sudah punya akun Litap Dimasnya masing-masing ya. Silakanlah login. Nah, ya yang pasti ya passwordnya jangan lupa-lupa terus lah Bapak Ibu ya. Kami menangani berbagai macam Bapak Ibu segala macam password ini kayaknya Bapak Ibu janganlah melupakannya ya. Makanya haruslah itu merupakan akun Bapak Ibu pribadi dan jangan berikan kepada orang lain nanti akan bisa disalahgunakan ya. Maka namanya usernya dan passwordnya itu disimpanlah mungkin di tempat yang aman. Setelah Bapak Ibu login, maka akan ada muncul seperti ini, profil Anda akan keluar kan. Nah, seperti ini dia. Ini kebetulan saya sudah aktifkan akunnya. Dan namanya juga sama ya. Jangan namanya buat beda-beda. Bapak Ibu ada namanya macam-macam gitu. Namanya di Sinta beda, di Sister beda, di Litap Dimas beda. Waduh, kacau ini. Jadi orangnya ini yang mana begitu. Jadi mungkin kita secara manusia bisa bedakan ini sama manusianya, tetapi secara sistem dia akan bilang itu berbeda gitu. Ada satu M Irwan, ada satu Muhammad Irwan itu sudah dianggap dua orang begitu. Karena memang begitulah secara sistem komputernya. Dia akan melihat metadatanya memang sudah berbeda gitu ya. Nah, setelah Bapak Ibu ini ke profil Anda, masuklah ke informasi akun. Jadi Bapak Ibu kliklah informasi akun, apa yang keluar akan seperti ini. Nah, inilah informasi akun Bapak Ibu. Nah, silakan Bapak Ibu lihat ya. Yang belum ada fotonya, masukkanlah fotonya. Jadi beberapa dari akun Bapak Ibu juga sudah mendapat itu warningnya, alert itu. Teguranlah sedikit dari pusat. Mana ini manusianya, kok nggak ada fotonya gitu ya. Nah, gitu. Masa Bapak Ibu nggak punya foto. Dimasukkanlah fotonya ya. Nah, jadi Bapak Ibu silakan masukkannya fotonya ya foto formal, jangan foto yang entah apa-apa gitu ya. Jadi seperti inilah foto formal ya. Karena memang ini akun resmi Bapak Ibu ya, ini yang punya Litap Dimas ini kementerian ya. Jadi memang jangan sampai kita membuat sini datanya yang tidak benar dan bahkan entah kelihatannya ya begitulah akan berbahaya ke depan ya. Kemudian Bapak Ibu pastikan di sini emailnya kalau sebaiknya memang haruslah menggunakan email Winsu dan Bapak Ibu memasukkan data barunya ini tentu sudah ada emailnya karena ini yang menggunakan tadi sebagai login dan data baru yang dimasukkan adalah Sinta ID. Nah, ini dia. Jadi Bapak Ibu yang punya tadi Sinta ID-nya sudah dibenahi kan? Nah, sekarang dimasukkan. Dan sebaiknya kami rekomendasikan ini diketik manual, jangan di copy paste daripada yang lain-lain. Karena beberapa kita menemukan bila di copy paste nanti bisa bertambah dia ada karakter-karakter yang lain. Bisa mungkin ada spasi atau dan lain-lainnya ya. Maka Bapak Ibu bagus diketik manual dari punya akun Sinta tadi kan ini sudah. Nah, Bapak Ibu kan sudah punya nih. Nah, ini ada tadi ada akun Sintanya. Nah, itu kan ada. Nah, ini ada Sinta ID kan. Nah, ini 256950. Nah, ini dicatat, kemudian diketik lah manual di sini 256950. Nah, kemudian Bapak Ibu sesuaikanlah NIP-nya, kemudian NIDN-nya jangan sampai juga salah. Ini NIDN-nya sama persis. Kemudian nomor NIP-nya dan ini juga KTP-nya Bapak Ibu. Nah, makanya Bapak Ibu tadi KTP-nya yang ada di Sinta jangan berbeda di sini. Nanti begitu ini berbeda akan datanya tidak valid dan Bapak Ibu tidak akan masuk nanti datanya dari Sinta kepada Litap Dimas. Jadi Bapak Ibu perhatikan ya, Sinta ID-nya benerin. Nah, kemudian ini semuanya diketik manual, jangan copy paste. Kemudian juga nomor induk dan ini Pak, nomor KTP-nya ya, nomor KTP-nya ini masukkan ketik manual ya kan. Kemudian di sini ya masukkanlah NIP-nya. Nah, ini termasuklah datanya semua ya, masukkanlah ya. Jangan sampai ada yang keliru, dimasukkan kemudian simpan. Nah, setelah simpan Bapak Ibu ya pindah kemana? Nah, pilih ke profil Sinta ya. Nah, jadi Bapak Ibu sudah ini disimpan. Nah, Bapak Ibu baru boleh melanjutkan ke yang berikutnya. Bila belum ini benar datanya, maka perbaikilah ini. Nah, bila tidak benar ini akan bermasalah Bapak Ibu, karena tidak akan nanti datanya bisa matching dengan yang ada di Sinta. Jadi tadi data Bapak Ibu ini semuanya valid ya, seperti yang ada di Sinta juga. Jadi kemudian hanya Bapak Ibu menambahkan tadi ID Sintanya dan ini nomor KTP-nya. Ya, jadi semuanya sudah benar dan selanjutnya kita masuk ke profil Sinta. Nah, sini. Jadi Bapak Ibu dari tadi yang sini ini ada profil Sinta, Bapak Ibu pilih sini profil Sinta.
Nah, Bapak Ibu silakan di sini masukkanlah, kliklah di sini, lakukan sinkronisasi. Klik aja. Nah, Bapak Ibu klik di sini, tunggulah beberapa menit kemudian dan beberapa saat nanti Bapak Ibu akan muncul status validasi data tersinkronisasi. Nah, Bapak Ibu akan muncul nanti seperti ini datanya. Dan data inilah yang menjadi data valid daripada Litap Dimas yang akan digunakan untuk apa? Kelangsungan penelitian Bapak Ibu. Jadi bila tadi Bapak Ibu di Sintanya masih mungkin S2, ya siap-siap nanti dianggap di sini masih S2 di Litap Dimas. Kalau misalnya Bapak Ibu tadi masih lektor, misalnya di Litap Dimasnya mengambil data di Sinta masih lektor, ya masih lektor. Makanya tadi apa? Sumber datanya jangan sampai Bapak Ibu data di Sintanya tidak up to date. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Nanti mungkin ada yang mau ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irwan atas materi yang telah disampaikan. Ini kita mau tanya jawab dulu atau lanjut ke materi berikutnya dulu Pak Irwan? Lanjut aja Bu, lanjut. Nanti materi Dulu ada ya. pertanyaannya bisa Pak ya. Oke, baik Pak. Baik, langsung saja kita masuk ke pemaparan materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Dedi Irawan MKOM. Kepada Bapak, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, cek suaranya dengar Bu. Dengar Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya share materinya. Sudah tampil layar materinya? Sudah Pak? Baiklah Bapak Ibu semua. Kali ini di materi yang kedua adalah spesial untuk di Litap Dimasnya. Tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Irwan tentang Litap sinkronasi di Sinta ya. Nanti ada sedikit juga tentang Sinta di sini, mungkin tidak terlalu banyak. Kita mulai dari, saya jelaskan dari pengelolaan dulu ya. Secara umum pengelolaan Litap Dimas ini mungkin juga akan berubah ya Bapak Ibu. Karena info terakhir dari pusat bahwa pusat Dirjen itu sudah berkoordinasi ke Bima ya. Jadi mereka juga menyesuaikan dengan Bima. Ada beberapa hal yang memang akan berubah, namun tidak semuanya langsung berubah karena bertahap. Nah, secara umum memang kita sudah melakukan ini di Litap Dimas ya dari submisi. Nah, dari submisi peneliti ini juga nanti akan ada waktu ya seperti hal yang sebelumnya. Mungkin yang terbaru nanti adalah ketika waktunya tutup ya Bapak Ibu tidak akan bisa submit lagi ya. Itu tadi di submisinya. Nah, sampai di pelaksanaan ini ada mungkin penekanan di logbook ya. Jadi Bapak Ibu harus mengisi logbook yang sebelumnya memang ada yang kosong, tapi sekarang itu wajib diisi karena ini menjadi luaran wajib yang akan diperiksa oleh BPK dan Irjen begitu ya. Sampai di evaluasi, laporan outcome, dan status akhir ya. Status akhir ini nanti ada dijelaskan di next sebelumnya. Nah, pasca bantuan ini ada yang sampai 2 tahun dan 3 tahun dalam prosesnya dari submit sampai ke status akhir ya. Dan status akhir ini juga akan berubah setelah 2 tahun ya Bapak Ibu. Jadi ketika 2 tahun dari ini ya 2 tahun dari SK diterima. Jadi 2 tahun dari SK pelaksanaan. Nah, ini akan statusnya akan berubah atau ditagih ya Bapak Ibu gitu. Nah, selanjutnya di fasilitas terbaru ya. Jadi Litap Dimas sudah terkoneksi ya, terkoneksi ke beberapa aplikasi luar ya yang servernya berbeda. Yang pertama itu Pusaka ya. Jadi Bapak Ibu bisa login menggunakan akun Pusaka, tapi tidak bisa langsung login di akun Pusaka ini kan bermacam-macam ya. Jadi jika Bapak Ibu ingin menggunakan akun Pusaka ini, Bapak Ibu harus register dulu khusus yang untuk Litap Dimas ya. Namun registernya email yang terdaftar di Litap Dimas
email itu juga yang harus didaftarkan di SSO pusakanya, ya, jangan berbeda. Jadi ketika Bapak Ibu tidak menggunakan email Winso, jangan daftar baru atau ingin menggantinya di Litap Dimas karena data Ibu sudah terrecord itu pakai akun yang lama. Dan email itu adalah akun Bapak Ibu dan itu tidak bisa diganti karena itu menjadi username-nya. Ketika Bapak Ibu ingin menggantinya karena begitu dilihat kemarin ada banyak pendaftar baru dengan akun Winso. Sedangkan akun lamanya itu bukan akun Winso. Nah, itu tidak perlu diganti karena data Bapak Ibu itu ada. Kecuali Bapak Ibu belum pernah menang, mungkin bisa diganti dengan yang baru. Ada juga tersinkronasi dengan Siladiktis. Ini mungkin sistem formasi yang ada di Kemenap, ya, sekitar dengan penelitian, pengabdian, serta ada beasiswa dan yang lainnya. Nah, yang ketiga ini ada Sinta. Nah, Sinta ini juga sudah dijelaskan tadi ya, nanti ada sedikit lagi. Jadi sekarang Litap Dimas sudah mengambil data dari Sinta dan Litap Dimas juga bisa mensetorkan data pemenang penelitian dan pengabdian ke Sinta. Mungkin itu next sosialisasi karena fokus kita belum ke situ. Ada beberapa hal fokus yang harus Bapak Ibu wajib lakukan. Karena jika Bapak Ibu tidak lakukan, Bapak Ibu tidak bakalan bisa mengusulkan. Itu yang disebut dengan sistem auto blocking, ya. Perlu dipahami yang membuat ini bukan Winso. Jadi nanti Bapak Ibu mengeluh pula begitu ya, gara-gara ada ini nggak bisa meneliti. Padahal yang membuat bukan Winso ya Bapak Ibu. Jadi yang membuat ini kan dari keresahan Kementerian Agama dari memang harus dibuat sinkronasi ini. Selanjutnya ada ERISPO LPDP yang terbaru ya, ini yang memungkinkan bahwa setiap sebelumnya kan belum ada peneliti yang memang mendapat hibah dari 500 juta atau 1 M, sehingga sekarang Litap Dimas sudah bekerja sama dengan LPDP atau ERISPO ya untuk menangani biaya-biaya yang multi tahun ya atau multi years, sehingga ini baru berjalan untuk tahun 2025 ya Bapak Ibu dan sudah sinkronasi ke ERISPO juga. Nah, ini yang baru ya. Mungkin ada lagi setelah ini, tapi yang untuk saat tahun 2004 dan 2025 yang sedang berjalan adalah 4 aplikasi ini. Nah, selanjutnya ini sudah dijelaskan tadi oleh pemateri 1 ya, memang model interkoneksinya ke Sinta itu adalah H2H ya. Litap Dimas mengambil data ke Sinta dan Litap Dimas bisa menyetor data pemenang penelitian dan pengabdian ke Sinta gitu. Bapak Ibu mekanismenya. Namun perlu dipahami untuk yang dari Litap Dimas itu perlu sosialisasi lagi karena nanti next sosialisasi setelah ini mungkin untuk yang riset dan pengabdian ya. Baru bisa juga nanti karena begini Bapak Ibu, kebijakan terbaru kan semua akan menjadi database terbarunya di Sinta, sehingga kita harus menyetor semua data penelitian kita di Sinta. Nah, jadi ini tadi juga sudah dijelaskan ke Pak Irwan, keuntungannya bagi Bapak Ibu ya untuk kepangkatan Bapak Ibu sendiri ya. Nah, selanjutnya di technical update, apa sih fasilitas yang baru muncul ya, baru berjalan di 2024 ini dan akan diimplementasikan di 2024, dan di 2024 nanti juga ada yang terbaru lagi gitu ya. Nah, hal yang pertama adalah pengelolaan klaster BLU dan yang belum BLU ini. Jadi nanti itu sudah disediakan oleh pusat bahwa seluruh anggaran BLU sudah diwajibkan menggunakan Litap Dimas. Jadi sudah disediakan bahwa ada klaster BLU nanti dan usulannya. Mungkin untuk sosialisasinya ini ketika nanti dibuka ya, dibuka di masing-masing fakultas ya. Mungkin yang ingin membuka penelitiannya tidak boleh tidak ada tersistem lagi ya, karena ini sudah temuan di seluruh Kementerian Agama baik dari Irjen dan BPK-nya, karena memang tidak ada yang menampung atau tidak menggunakan sistem, sehingga edaran yang terbaru itu adalah single system ya, sehingga Dirjen meminta untuk semua anggaran itu menggunakan sistem Litap Dimas. Ini sudah bisa digunakan ya untuk tahun 2025.
Nah, tapi mungkin untuk pengelolaannya perlu koordinasi antara fakultas dan LPPM itu sendiri, karena nggak mungkin juga nanti dibuka satu-satu, mungkin serentak atau gimana itu nanti tergantung kebijakan masing-masing fakultas dan LPPM. Nah, yang kedua ada rilis informasi bantuan, ini sudah ada tapi belum diindikan karena rilis ini seperti berita ya, setiap penelitian yang menang karena ketika beritanya dibuat tuh sangat banyak. Nah, yang ketiga ini adalah auto blocking system nanti yang akan dijelaskan selanjutnya. Auto blocking system ini apa ya Bapak Ibu? Ketika Bapak Ibu pernah ikut Mora Aepan yang terbaru dari pusat, itu kan ketika kita ngusul kalau kita masih S2 belum lektor kepala, itu kan kita tidak bisa mengusul. Nah, itu yang disebut dengan auto blocking system ya. Jadi ini juga akan berlaku di Litap Dimas di semua anggaran baik PLU maupun PT. Ketika profile auto blocking system ini tidak dikerjakan, maka sistem akan otomatis memblok Bapak Ibu tidak bisa mengusulkan. Nah, itu maksud dari auto blocking system ini. Nah, hal yang terbaru lagi adalah nanti Bapak Ibu ketika ngusul tidak lagi menceklis output dan outcome. Jadi dari pusat sudah disetting auto gitu ya. Ketika memilih klaster PT, output dan outcome-nya secara otomatis sudah ada di dalamnya dan tidak perlu lagi menceklis-ceklisnya. Karena begini kejadian di seluruh kementerian itu ada yang tidak sesuai dengan juknis gitu yang diceklis ya, baik output maupun outcome karena checklistnya manual. Jadi ke depan itu ketika sudah memilih klaster itu otomatis output dan outcome-nya itu secara otomatis masuk. Nah, ini technical update-nya. Kita akan menjelaskan dulu, tadi sudah dijelaskan tentang profile ya Bapak Ibu. Saya coba menjelaskan hal yang memang tidak perlu ditanyakan oleh Bapak Ibu karena ini memang mungkin yang membuat kebingungan gitu ya. Ada ada 3 status dalam pengguna profile ya. Ada 1 peneliti, kedua reviewer, ketiga admin. Yang buat bingung mungkin yang admin gitu ya. Kenapa statusnya ditolak gitu ya? Karena Bapak Ibu bukan admin. Secara otomatis itu keluar gitu ya. Ini kan ditolak, ini profile saya ditolak karena saya bukan admin di sini gitu ya Bapak Ibu. Jadi profile itu aktif atau ada ketika ada nomor ID-nya di sebelah tulisannya seperti tulisan peneliti. Nah, ini ada nomor ID-nya, itu berarti Bapak Ibu aktif sebagai peneliti. Dan ketika Bapak Ibu juga reviewer, ini juga akan keluar ID-nya. Namun untuk yang reviewer ini Bapak Ibu sangat penting untuk yang sinkronasi Sinta karena akhir Desember ini akan ada rekrutmen baru untuk reviewer ya untuk di Sinta. Pusat itu akan mengambil data Bapak Ibu dari reviewer yang berhasil sinkronasi dan mereka akan membuat kebijakan baru yaitu ya bagaimana skor metrik Sintanya yang paling tinggi mungkin seperti itu. Sehingga itu di Desember ini akan ada rekrutmen baru. Reviewer yang tidak aktif atau yang tidak sinkron mungkin akan tersisihkan. Nah, mungkin itu perlu diperhatikan juga bagi reviewer yang aktif di UINSU sendiri. Itu mungkin dari November dan Desember ini mohon dipastikan sinkron ya Bapak Ibu. Nah, target dari auto blocking system gitu ya. Ini tadi sudah saya jelaskan di awal. Nah, ini juga perlu dipastikan. Auto blocking muncul pada proses awal submisi proposal ya. Jadi ketika Bapak Ibu tidak ada yang kurang dari beberapa halnya itu secara otomatis Bapak Ibu tidak akan bisa mensubmit proposal. Ingat Bapak itu ya. Yang memblocking bukan UINSU ya Bapak Ibu, bukan LPPM UINSU juga dan bukan admin LPPM juga karena memang ini sudah auto yang disetting dari pusat. Apa-apa saja target dari auto blocking ini? Pertama adalah outcome. Nah, Bapak Ibu ini yang memang masih sekitar 50% peneliti di UINSU ini menyelesaikan outcome-nya di semua tahun ya Bapak Ibu. Penerima bantuan dengan status outcome yang belum tervalidasi ya. Pasca bantuan 2-3 tahun sebelumnya.
Ya, tervalidasi ini dengan status, nanti ada lagi saya jelaskan di slide selanjutnya ya. Tervalidasi selesai ya Bapak Ibu. Sehingga jadi kalau sebelumnya itu 2024 Bapak Ibu masih bisa mengusul walaupun statusnya belum selesai. Nah, ke depan ketika status outcome-nya itu belum selesai, secara otomatis Bapak Ibu tidak bisa mensubmit proposal. Nah, ketika jadi anggota, jika ada mungkin bisa di-add atau mungkin tidak bisa juga di-add. Tapi kalau bisa di-add mungkin ada perkembangan yang sedang berjalan. Tapi kemungkinan tidak bisa di-add tuh ya. Ataupun bagaimana karena belum diimplementasikan karena implementasinya di 2025. Nah, yang kedua, Bapak Ibu harus sudah tersinkronasi dengan status sinkron ya. Tadi secara khusus sudah dipaparkan oleh Pak Irwan bagaimana cara sinkronasinya. Nah, ternyata ketika Bapak Ibu statusnya tidak tersinkron, auto blocking juga akan menjadi targetnya Bapak Ibu ya. Jangan sampai ini juga mungkin berlaku bagi reviewer ya Bapak Ibu. Auto blocking juga berlaku bagi reviewer, seleksi reviewer. Jadi ketika Bapak Ibu ingin menjadi reviewer tapi akun profile Bapak Ibu tidak sinkron ke Sinta, otomatis itu tidak terbaca mungkin ya, tidak bisa mendaftar atau seperti itu atau hal yang lainnya. Karena memang hal yang paling penting di profile Scopus ini, Sinta ini adalah reviewer ya Bapak Ibu. Oke, silakan nanti setelah ini lakukan sinkronasi Sinta. Nah, yang ketiga adalah Bapak Ibu wajib mengisi logbook semua tahun yang lulus proposalnya ya. Jika setahun sebelumnya logbook itu masih kosong, segeralah diisi karena jika kosong, target auto blocking system ini akan menyasar ke akun Bapak Ibu ya. Logbook nanti juga akan saya jelaskan di bawah karena ada variasi logbook yang berbeda-beda. Segeralah jika sudah ada 4 tahun lulus silahkan diisi logbooknya Bapak Ibu, jangan sampai dikosongkan. Nah, yang terakhir itu adalah abstrak ya. Ini juga berlaku untuk target sasaran auto blocking system sehingga Bapak Ibu harus mengupdate hibah yang telah lulus ya. Ada apa saja tadi yang untuk update secara khusus? Satu adalah sinkronasi Sinta, yang kedua adalah logbook, yang ketiga adalah abstrak. Kalau outcome berbeda karena Bapak Ibu harus menerbitkan, nah begitu ya. Menerbitkan dan di-upload, setelah itu nanti baru tervalidasi oleh sistem. Nah, prosesnya berbeda dengan tiga hal yang lainnya ya, seperti sinkronasi Sinta. Ini tinggal klik sinkron saja, tapi pengisian datanya harus benar. Yang kedua adalah pengisian logbook. Ini semua ini ya Bapak Ibu, semua hibah yang telah dimenangkan. Yang ketiga adalah abstrak. Untuk pengisian mungkin di ketua ya Bapak Ibu. Anggota bisa atau tidak saya belum pernah coba, nanti coba dicoba saja. Tapi yang diwajibkan ini mungkin yang ketua ya Bapak Ibu untuk pengisian logbook dan pengisian abstrak. Nah, jika 4 ini tidak diselesaikan maka secara otomatis Bapak Ibu akan terkena sasaran oleh si auto blocking system ini. Nah, sedikit tentang ini tadi sudah ya, saya lompat saja yang untuk sinkronasi. Nah, ini yang untuk logbook. Oh, ini untuk yang status proposal ya. Status proposal ada dalam proses, ada ditolak. Ditolak juga ada banyak. Tidak saya inikan ya, tidak saya rincikan. Karena ada tahap administrasi, ada tahap penilaian dan yang lain-lain. Sesuai dengan tahapan penelitiannya. Dan yang ketiga itu tahap diterima. Tahap diterima itu ada sebenarnya ada 3 ya. 1 ditetapkan, 2 pelaporan, ketiga selesai. Bapak Ibu gitu ya. Diterima ini ada 3 ya. Ada ditetapkan, itu berarti tetap juga Bapak Ibu menang. Ketiga pelaporan. Pelaporan ini muncul ketika Bapak Ibu sudah mengupload pelaporan. Jadi ketika Bapak Ibu tidak mensubmit laporan Bapak Ibu, outcome Bapak Ibu, nanti statusnya adalah ditetapkan. Nah, itu juga termasuk menang ya. Mungkin banyak di 2017 itu statusnya adalah ditetapkan sebagai penerima. Nah, artinya apa? Karena memang di 2017-18 itu mekanismenya tidak menggunakan sistem tapi
ketika lulus sistemnya sudah muncul dan itu sudah diupload oleh admin pusat sendiri bahwa Bapak Ibu harus membuat luarannya di sistem walaupun prosesnya tidak melakukan sistem tapi monitoringnya sudah ada melalui sistem. Itu anggaran usulan 2017 yang dilaksanakan di 2018. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di 2017-nya, di 2018-nya kosong, itu sama, maksudnya 2017 dan 2018 itu tidak melakukan menggunakan sistem, tapi monitoringnya sudah menggunakan sistem. Nah, untuk status proposal ini wajib Bapak Ibu statusnya selesai ya. Nah, ini status proposal tadi ya di outcome. Validasinya panjang ya, bukan berarti Bapak Ibu sudah upload itu langsung tervalidasi. Jika ingin cepat, mungkin Bapak Ibu bisa mengirimkan kepada saya status lulus indeksnya di mana ya. Kalau Sinta 2, kalau Sinta bisa di jurnalnya saja, tapi pastikan itu tahunnya sesuai ya Bapak Ibu, jangan Sintanya itu tersinta 2021 tapi Bapak Ibu terbitkan di 2018, itu otomatis sistem akan membaca itu Bapak Ibu ya. Nah, next di 2025 2026 itu URL atau Sinta yang Bapak Ibu masukkan atau Scopus itu akan terbaca ke Litap Dimas ya. Sehingga mungkin bisa tervalidasi. Untuk saat ini mungkin dibantu masih di admin pusat. Nanti saya bisa bantu ketika sudah diupload, kirimkan saja statusnya, bisa saya teruskan gitu atau dicek di admin PT juga bisa, tapi nanti akan dimonitoring oleh pusat. Nah, selanjutnya ini yang sudah membuat bukan UINSU saja ya Bapak Ibu. Ini sudah membuat goncang semua PT KIN ya ataupun PT KIS ya. Munculnya warning ya Bapak Ibu ya. Nah, warning ini sebenarnya hanya upload ya. Ketika Bapak Ibu belum upload outcome di 2 tahun terakhir atau 2022 ini kan, kenapa 2002 yang muncul? Karena tagihannya terakhir adalah 2022. Tapi kan di situ ada atau sebelumnya. Jadi semuanya itu tertagih, terupload. Nah, next ke depan warning ini akan muncul ketika 2 tahun sebelumnya itu statusnya belum selesai. Nah, untuk saat ini belum Bapak Ibu. Jadi ini hanya untuk pemanasan saja. Tapi pemanasan ini juga sudah menggoncang semua PTKIN ya, bukan saja UINSU. Jadi akunnya itu muncul merah seperti ini. Tapi ini hanya notifikasi saja ya, tidak ada pengaruh. Sebelumnya auto blocking ini tidak pengaruh. Tapi sekarang mungkin di next 2022 notif ini akan berpengaruh, apalagi ketika notifnya ketika untuk status outcome. Nanti next lihat saja di akun masing-masing ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya ini adalah logbook. Nah, untuk status logbook ini silakan saja lihat di profile masing-masing, di proposal masing-masing. Ini dibuka satu-satu, apakah memang logbooknya sudah terisi. Ada tidak keseragaman antara pengisi Bapak Ibu ya. Nah, ke depan ini harus disesuaikan Bapak Ibu ya, karena isian logbook ini per tanggal Bapak Ibu, bukan per laporan. Ini kebanyakan peneliti ini mengisi karena sudah buat manual di laporan yang diisi cuma satu saja, seluruhnya terisi. Nah, ini harus disesuaikan karena memang logbook ini sesuai dengan per ininya ya, per tanggalnya. Tanggal 1 ngapain, tanggal 2 ngapain. Ini bukan per laporan. Ini next mohon diperbaiki karena ini akan diperiksa Irjen dan BPK Bapak Ibu. Ketidakseberagaman ini juga nanti akan berpengaruh walaupun untuk saat ini tidak berpengaruh. Jadi ke depan untuk diseragamkan bahwa logbook ini diisi per tanggal kapan Bapak Ibu mengisi melakukan FGD, melakukan pengumpulan data ya, bukan per satu bundel logbook itu yang diupload. Nanti isinya satu begitu ya. Ini keseragaman ini juga ada di semua PTKIN bukan saja di UINSU. Nah, ke depan ini untuk seragam Bapak Ibu harus menguploadnya sesuai tanggal kegiatan penelitian Bapak Ibu. Nah, ini logbook tadi. Nah, selanjutnya adalah abstrak. Nah, untuk mengisi abstrak, ini juga Bapak Ibu harus menelusur akses proposal masing-masing ya. Bapak Ibu harus klik detailnya masing-masing proposal yang lulus.
ya di akun penelitinya, bukan di akun yang lain-lain, dan bukan juga admin yang mengisi ini, tapi adalah pemenang sendiri ya. Pilih akses peneliti proposal, daftarnya itu nanti kan ada yang menang-menang ya Bapak Ibu, yang ditetapkan dan yang sudah pelaporan. Nah, pada bagian summary itu cek abstraknya, silahkan diisi abstraknya, penduduknya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Ini kan proposal yang sudah diklik itu ada summary, review, ada logbook. Nah, logbooknya isi, baru summary-nya diisi. Nah, di sini nanti ada edit abstrak. Silahkan diklik, isilah abstraknya dan simpan masing-masing peneliti yang menang ya. Mungkin itu saja untuk panduan dari auto blocking, sasaran auto blocking ya, dari logbook, abstrak, serta Sinta, dan yang terakhir adalah status outcome. Mungkin itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak Pak Dedi ya atas tadi materi yang telah disampaikan. Kalau boleh saya rangkum sedikit, tadi yang paling di-highlight gitu ya, paling di-highlight itu masalah auto blocking. Ini ada 4 hal ya yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu. Terkait yang pertama itu outcome-nya harus tervalidasi. Kemudian sinkronisasi Sinta ya juga menjadi sasaran untuk auto blocking-nya. Kemudian logbook 3 tahun terakhir dan abstrak 3 tahun terakhir. Ya, karena agak lumayan ngeri-ngeri sedap juga ini ya Pak Dedi ya. Nanti tiba-tiba kena blokir aja. Jadi jangan sampai karena kelalaian kita sendiri Bapak Ibu yang lupa untuk membenahi Litap Dimas kita, membenahi Sinta kita nanti nggak bisa lagi jadi peneliti di Litap Dimas gitu. Mungkin itu yang bisa saya rangkum dari kedua materi yang telah disampaikan tadi dari Pak Irwan maupun Pak Dedi. Untuk selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Ibu yang mungkin mau memberikan tanggapan ataupun pertanyaan. Silahkan. Izin bertanya. Assalamualaikum. Ya. Silahkan Pak. Saya kok coba masuk ke Litap Dimas kok nggak muncul menu login, kok masuk ke berita-berita gitu. Bisa dibantu didemokan Pak Irwan atau Pak Muhammad Irawan, yang hampir sama namanya. Oke, baik Pak. Pak Safarudin. Silahkan Pak Dedi mungkin bisa dibantu untuk mendemokan halaman Litap Dimasnya. Iya, kok nggak bisa masuk saya ini. Bisa didemokan Pak Irawan atau Pak Irwan? Linknya sudah benar Pak, litapdimas.kemenak.go.id. Ya, saya ketik Litap Dimas gitu kan, muncul dia Kemenak Litap Dimas, tapi yang muncul berita-berita, bukan login password itu gitu. Nanti salah ini Pak, karena saya buka bisa sih Pak. Coba bisa Itu. diperlihatkan Ini ini kan Pak. Coba. ada login nih. Itu ada tuh. Coba. Nah, itu ada. Litapdimas.kemenak.go.id. Benar. Itu ya. Iya. Coba ya, litapdimas.kemenak.go.id. Maaf ya. litapdimas.kemenak.go.id ya. Bentar. Ah iya. Maaf. Aduh, address-nya. Saya ketik Litap Dimas. Maaf. Baik, terima kasih, Pak Irawan. Kasih. Pak. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan. Udah jelas semua rupanya. Nggak ada yang nanya lagi. Ya Bu Reza ya. Udah jelas semua rupanya. Bu Ramadina ya, mau bertanya ya, silakan. Kecil sekali Bu suaranya, nggak kedengaran. Dengar ya? Dengar tapi kecil sekali. Jelas. Tempat Bu Ramadina sepertinya yang masalah barangkali. Ini jelas ini. Udah jelas Pak? Belum? Halo? Iya Bu, silakan. Ini saya ingin bertanya dengan Pak Irwan Fadli. Saya kan statusnya itu P3K gitu ya. Apa? Saya kan statusnya P3K, mohon maaf. Kan sudah dokter,
Terus untuk status nanti pendaftaran untuk BOPTN itu apakah kembali ke status P3K yang asisten ahli atau tetap lanjut yang di lektornya ya Pak? Karena kalau ke asisten ahli saya nggak bisa jadi ketua, sementara kalau yang di lektor kan bisa jadi ketua gitu. Gimana ya Pak kira-kira untuk Pak Irwan tadi pencerahan? Terima kasih Bu Raisa. Baik, terima kasih Bu Rahmadina atas pertanyaannya. Mungkin bisa ditanggapi Pak Irwan terkait dengan status P3K tadi ya. Ya, terima Apakah kasih bisa Bu. lanjut dari lektor atau kembali ke asisten ahli begitu Pak? Ya, terima kasih Bu Raisa, Ibu Ramadina. Ya, saya terakhir mengikuti di apa ya, Kemendikbud ya, dari ketenagaan. Jadi Pak Lukman bilang begini, Ibu kemarin mendaftar sebagai apa katanya? Sebagai pegawai baru kan katanya. Ah, gitu dia. Jadi Ibu mendaftar sebagai pegawai baru kan ini di apa kan? Di P3K kan? Nah, jadi kalau pegawai baru maka Ibu kena konsekuensi menjadi memang pegawai dari nol, nggak bisa dilanjutkan. Dan sampai sekarang belum ada peraturan yang baru menyatakan kita boleh semacam mungkin disetarakan gitu ya. Jadi tetap kita kembali ke nol. Jadi ya Ibu kemarin mendaftarnya menjadi posisinya sebagai apa? Asisten ahli. Jalur asisten ahli ya asisten ahli. Tapi kalau misalnya ya sebagai lektor ya sebagai lektor. Nah, maka Bapak Ibu ya SK daripada P3K-nya silakan di-upload di registernya. Bila tidak di-upload, maka Bapak Ibu nanti bisa berbahaya, nanti dianggap memanipulasi data. Nah, itu dia. Ada sesuatu hal yang berbahayanya buat Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sekarang sudah lektor gitu ya. Tetapi mungkin jadi kembali karena sudah asisten ahli. Tapi mungkin di PD Diktinya sudah lektor. Tapi Bapak Ibu tidak mengupdate data terbarunya bahwasanya Bapak Ibu adalah orang yang bukan fresh graduate daripada masuk ke P3K, tapi sudah pernah dulu kala entah di mana gitu ya. Nah, itu akan membahayakan Bapak Ibu juga nanti supaya jangan sampai Bapak Ibu dianggap memanipulasi data. Karena data Bapak Ibu yang terakhir itu adalah data pegawai P3K, bukan lagi pegawai BLU atau pegawai yayasan dimanapun. Begitu kira-kira Bu Ramadina. Terima kasih. Udah selesai S3 gitu, apakah bisa ada pengecualian atau tetap? Suaranya nggak jelas, Bu. Halo, Pak. Ya, Ya, Bu, gimana Bu silakan. Rahmadina? Kalau misalnya udah selesai S3 itu apakah nggak ada pengecualian atau tetap sama, Pak, gitu? Sebagai ketua ketua di dalam penelitian tersebut. Ya, nanti Bu disesuaikanlah dengan apanya, Bu. Dengan juknisnya. Ibu di posisi yang mana? Berarti Ibu mungkin asisten ahli doktor gitu kali ya. Nah, jadi mungkin itu dia di mana klaster yang memungkinkan untuk itulah, Bu. Ibu coba masuk. Gitu kira-kira, Bu Ramadina. Klasternya itu gitu ya, Pak. Iya, Bu. Karena di klaster itu kan ada syarat-syarat. Dia kepangkatan dan juga syarat pendidikan. Seperti layaknya itu yang terakhir itu kan ada kita penelitian Mora Air kan. Nah, itu kan dia harus lektor kepala dan doktor gitu. Jadi Bapak Ibu yang lektor kepala S2 aja nggak bisa masuk gitu. Jadi ya dia ada ketentuan. Jadi beberapa klaster-klaster itu memang punya syarat dan ketentuan masing-masing. Dan kita sama-sama masih menunggu Juknis 2025. Dan Bapak Ibu ya yang penting tadi yang harus dilakukan adalah update datanya yang terakhir. Gitu kira-kira. Jangan nanti sampai Bapak Ibu bermasalah di kemudian hari ternyata datanya tidak up to date dan ya itu tetap nanti Bapak Ibu yang dianggap dalam tanda petik bisa nanti memanipulasi data seperti itu dan seterusnya dan itu akan konsekuensinya akan berbahaya buat Bapak Ibu peneliti juga begitu ya karena sistem hanya mengambil data jadi ke data yang benar itu kan Bapak Ibu yang menguploadnya bukan sistem yang menguploadnya jadi Bapak Ibu yang tadi mengupload datanya di Sister ya kan ya jadi Sinta mengambil data di Sister
Sister juga datanya terkoneksi ke PDDikti. Bapak Ibu nggak pernah upload datanya PDDikti, ya datanya macam mana yang terakhir gitu kira-kira. Jadi kalau di namanya di Sinta ini, Sinta hanya mengambil data Bapak Ibu, tidak dia bisa di situ menukang-nukangi data. Jadi data itu kita sinkron dan data harus langsung diambilnya automatically. Datanya itu sumber-sumber datanya tadi ada di mana? Di Google Scholar. Ada di mana? Di Scopus ID, Bapak Ibu. Ada di mana? Di Web of Science ID. Ada di mana? Ada di Garuda. Ada di mana tadi? Ada di Sister Bapak Ibu. Dan seterusnya. Begitu Ibu Ramadina ya. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih Pak penjelasannya. Boleh sedikit Pak Irwan? Ya, silakan. Silakan Pak Dede. Secara teknis berarti mulai hari ini ke depan Ibu itu hanya mengejar status di PDDiktinya itu harus doktor Bapak Ibu. Bu Ramadina, karena di Juknis memang ada itu bisa jadi ketua, asisten, tapi yang sudah doktor itu ada. Asisten ahli yang sudah doktor itu ada. Nanti bisa diambil, tapi nanti ketika Bu Ramadina tidak update, Ibu kalah di administrasi, di tahap administrasi, karena itu tadi perlunya sinkron, ya baik Sinta, Sister, dan terbaca di Litab Dimas. Mungkin itu ya Bu Ramadina ya, yang perlu dipastikan. Baik, ini juga udah ada pertanyaan dari kolom chat ya, Bapak Ibu ya, dari Pak Marzuki. Izin bertanya sekaligus mau memastikan apakah kita tidak perlu mengupdate email kita yang sebelumnya bukan email winsu.ac.id. Mana kira-kira Pak? Sebenarnya tadi sudah saya jelasin ya Pak. Ini dari Pak Marzuki ya. Email yang didaftarkan itu akan menjadi kunci user yang memang tidak akan bisa diupdate. Nah, gitu ya. Masalahnya adalah kenapa yang lama itu tidak perlu diganti, karena riwayat Bapak Ibu ada di situ itu tidak bisa dihapus, sehingga nggak bisa lagi buat double. Ketika Bapak Ibu buat akun double baru, itu nanti sinkronasi Sinta akan bermasalah, NIDN-nya sudah ada dan yang lain-lain. Nah, karena ada beberapa status di Winsu itu akunnya double, tapi sekarang mungkin sudah tidak ada. Tapi bagi yang masih ada double, silahkan dihubungi, karena itu akan dihapus salah satu. Nah, bagi yang emailnya bukan Winsu, tapi data penelitiannya tidak ada, silakan boleh daftar ulang, tapi dikoordinasikan dulu bahwa data yang lama harus dihapuskan. Tapi ketika data yang lama itu ada pernah riwayat menang, itu tidak boleh dihapuskan Bapak Ibu ya, karena dan itu tetap dilanjutkan dengan akun yang itu, tidak bisa berubah menjadi yang Winsu. Mungkin itu Pak Marzuki. Baik, selanjutnya Ibu Mailin ingin bertanya, silakan Ibu. Sebentar Bu Raisa, saya tambahkan sedikit. Pak Marzuki, untuk selanjutnya Bapak tetap untuk paper-papernya jangan pernah menggunakan email yang bukan Winsu. Nah, itu yang tadi berbahaya ya. Jadi tadi itu hanya yang login aja ya sudahlah ya, login. Dia hanya login. Tetapi Bapak Ibu emailnya, afiliasinya, namanya untuk semua karya-karya Bapak Ibu jangan pernah dirubah-rubah yang lain lagi. Karena akan berbahaya buat metadata Bapak Ibu gitu. Jadi Bapak Ibu tetap gunakan namanya kalau seperti ini Pak Muhammad Dedi Irawan gitu kan. Ya udah Muhammad Dedi Irawan. Kadang-kadang sebentar M Dedi kadang-kadang MD Irawan itu berbahaya Bapak Ibu. Itu akan membuat nanti namanya akan banyak sekali dan itu metadatanya berserak-serak. Dan itu akan nanti kesulitan buat Bapak Ibu untuk merekapnya, memergernya, menggabungkannya. Dan itu bukan hal yang mudah. Begitu ya, kalau kita sampai ke Scopus, bahkan kita sampai koresponden ke Scopus untuk bisa memergernya, menggabungkannya. Jadi supaya Bapak Ibu tidak mengalami kesulitan apapun di kemudian hari, maka jangan pernah rubah-rubah namanya seperti apa adanya. Saya sarankan seperti di SK-nya, kemudian emailnya dan afiliasinya. Jadi 3 hal ini memang sangat penting dalam Bapak Ibu menuliskan karya-karya ilmiahnya di media digital ini. Begitulah memang syarat ketentuan Bapak Ibu. Terima kasih. Lanjutkan Bu Raisa. Iya Pak, jadi kadang-kadang terutama yang kolaborasi sama mahasiswa tuh yang sering salah menuliskan nama kita ataupun afiliasi ya Bapak Ibu ya. Mungkin perlu kita sosialisasikan juga ke mahasiswa penulisan nama kita yang benar, kemudian juga penulisan afiliasinya yang benar, emailnya gitu, biar jangan sampai berbeda-beda. Nah, silahkan Bu Mailin. Terima kasih.
Suara saya didengar, Bu Raisa? Dengar Ibu. Terima kasih. Terima kasih juga ini Pak Irwan, Pak Bibi Irawan ya. Bagus sekali nih hari ini, jadinya saya buka Litab Dimas, ternyata banyak hutang saya belum upload. Ya, udah upload, ini dikerjain ini. Maaf, siap salah Pak Irwan, ini diisi segera. Tadi pertama yang mau ditanyakan itu email saya udah terjawab tadi kan, email kunci saya itu email yang pertama itu gmail.com itu memang hanya itu tersisa, yang lainnya sudah pakai email UIN yang resmi, itu sudah terjawab. Tadi pas saya buka Litab Dimas itu ada di informasi akun dia minta kartu NIDM, itu di mana nyarinya ya? Atau diganti dengan apa gitu? Itu di profil Ibu, di ujung. Di profil Ibu nanti ada profil pribadi, sinkronasi di Sinta, update pendidikan, dan ada berkas. Berkas itu SK sama ini ya. Mungkin ada Pak di next. Kartu. Terus Pak. Nah itu. Jadi NIDN itu berada di berkas pengguna Ibu. Berkas pengguna. Nah, riwayat pendidikan juga diupload ya Bapak Ibu yang sudah, riwayat pendidikan sudah. Ini berkas pengguna ini Pak, dia minta kartu. Benar. Kartu sama SK terakhir, Bu. Ya. Dapat kartunya dari mana gitu maksudnya ya Bu ya? Kartunya dari Pustipada sepertinya. Dari Pustipada Ibu. Iya, dari Pustipada Ibu mintanya. Itu gimana tuh? Kartunya dari Pustipada nanti Bu diminta. Kartu yang itu. Minta ke Pustipada. Ya, boleh cek ke Pak Ibnu. Saya waktu itu mintanya ke Pak Ibnu, Ibu. Bisa dikasihkan nanti kartunya, kemudian nanti kita tinggal upload ke Litab Dimasnya, Ibu. Iya. Soalnya ini, makanya saya bilang ini bagus sekali nih zoomnya, jadi gara-gara ini saya buka, ternyata hutang saya banyak sekali. Saya perbaiki. Yang nggak ada datanya itu kartu NIDM tadi, saya buka-buka gimana, nggak ada. Ya dari saya telepon Pak Ibnu. Udah itu aja, terima kasih buat panitia ini semua. Mudah-mudahan juga teman-teman yang lain dapat informasi sama. Saya kembalikan Ibu Raisa. Baik, terima kasih Ibu. Selanjutnya ini ada yang mau bertanya juga Ibu Rusi ya. Ibu Rusi silahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya dengar, Bu Waalaikumsalam Raisa? warahmatullahi wabarakatuh. Dengar, Kak? Izin bertanya mengenai logbook. Kameranya Bu, hidupkan Jadi, Bu. mohon maaf, Pak. Ini nggak bisa hidupkan kamera. Jadi izin untuk Bapak Ibu semua ya, panitia. Jadi masalah logbook ini kalau di sistem itu kan di input per tanggal. Nah, saya pernah dulu ada satu tanggal yang terlewati. Jadi ketika saya upload tanggal yang lewat itu ternyata urutannya di bawah. Itu gimana ya, Pak Dedi? Apakah harus kita hapus semua lagi lalu ulangi supaya lengkap, atau boleh aja disimpan di bawah untuk yang tertinggal? Mungkin itu saja dari saya. Baik, terima kasih Bu Rusi ya. Memang kemarin di kami waktu pertemuan di pusat ini juga sudah ditanyakan, mungkin nanti akan ada update editnya. Karena memang di logbook itu tidak ada editnya. Kalau salah kita harus delete dan buat masukkan ulang. Nah begitu ya. Jadi kalau rupanya ada yang tertinggal, tapi mungkin saya rasa yang tertinggal nggak diupload nggak apa-apa karena sudah banyak begitu ya. Karena riwayatnya sudah banyak. Tapi kalaupun mau diupload ya sepertinya tidak ada masalah kalau tidak berurut. Nah itu juga yang itu ya Bu Rusi ya. Saya boleh menjawab juga yang dari Pak Amin Dalimunte ini ya. Karena jawabannya apakah ya untuk outcome yang sudah terbit. Nah, tadi saya sudah beritahukan di PowerPoint di presentasinya. Seluruh yang sudah menerima hibah harus diupdate ya, logbook dan abstraknya Pak Amin ya. Baik logbook dan abstrak harus diupdate, jangan sampai kosong. Mungkin itu sekalian dari Bu Rusi ya. Terima kasih ya Pak Dedi. Oke Pak, ini ada juga pertanyaan dari Ibu Siti Salama Pak. Bagaimana untuk yang sedang tugas belajar, sedang S3 di UNEMED, apakah tetap bisa ikut penelitian hibah Pak?
Bisa nggak kepikiran nih Pak Irwan atau Silakan Pak Pak Dedi Irwan mungkin karena itu bisa kebijakan ya. menjawab. Ya, Silakan Pak Irwan. terima kasih Ibu. Ya, nanti Ibu lihat di Juknis. Di Juknis ada itu. Ada yang mungkin yang boleh, ada yang tidak boleh. Jadi kalau di beberapa di Kemenak biasanya tidak boleh gitu. Tapi ada memang mungkin di Berin atau di mana boleh gitu ya. Jadi memang itu nanti kita sama-sama menunggu di Juknis yang baru 2025 karena kabar terbaru banyak revisi gitu. Jadi kita berharap mungkin ada perubahan-perubahan. Bahkan kita lihat misalnya di Juknis di Kemendikbud ya, dulunya memang orang bisa dua itu. Satu orang bisa dua penelitian, tapi yang punya hak indeks sekian gitu. Kalau Kemenak tidak boleh gitu. Jadi memang sama-sama kita menanti ya Ibu ya, bagaimana memang lain namanya juga lain rumah, lain apanya juga ya peraturannya gitu ya. Jadi kita memang masih di Kemenak, jadi kita sama-sama menunggu nanti Juknis terbarunya seperti apa bunyinya. Pasti nanti akan kita buat acara sosialisasinya tentang Juknis baru tersebut. Demikian Bu, terima kasih. Baik, ada lagi dari Bapak Ibu kira-kira yang mau bertanya? Silahkan. Sudah tidak ada lagi nih sepertinya ya Pak Irwan. Ada Bu. Sudah cukup Kira-kira jelas sepertinya nih Pak. Sudah kalau pas, jelas. sudah pas. Sudah pas Kalau ya gitu, Pak. kita Ya. tutuplah Bu ya. Oke, baik Pak, Jadi- mungkin bisa kasih closing statementnya Pak Irwan dan Pak Dedi, silahkan. Oke, terima kasih Bu moderator. Jadi Bapak Ibu yang luar biasa peneliti kita ini kan, beginilah zaman sudah berubah ya Bapak Ibu. Jadi mungkin Bapak Ibu yang sudah dulu terbiasa dengan kerja-kerja manual, sekarang sudah beda zamannya. Kita sudah semuanya berbasis digital. Jadi efeknya memang terjadi percepatan-percepatan. Bapak Ibu mungkin sekarang mengurus kepangkatan tidak macam dulu kala sampai berbulan-bulan ya. Sekarang mungkin hanya 1 bulan nggak sampai udah bisa keluar pangkatnya begitu ya. Karena semua data itu ditarik secara digital. Maka oleh sebab itu sumber-sumber data digital itu yang seperti kita lakukan inilah harus dibenari, divalidasi dengan baik dan benar. Jadi Bapak Ibu nanti data penelitiannya itu tujuannya juga nanti bisa ujungnya untuk kepangkatan Bapak Ibu. Maka sekarang itu Kementerian Agama berupaya Bapak Ibu data yang di penelitian itu divalid. Jadi jangan sampai nanti tidak valid, ditarik datanya akan bermasalah juga buat kemudian hari. Maka Bapak Ibu silakan para pemenang tadi, para ketua peneliti membuka kembali ya akun daripada Litap Dimasnya ya. Diperiksa kembali mana yang belum, ya mungkin logbooknya belum, outcome-nya belum, apapun yang belum di situ segera dipenuhi Bapak Ibu ya. Karena semuanya divalidasi by digital Bapak Ibu ya. Jadi tidak ada lagi yang by manual. Jadi Bapak Ibu bila nanti memang tidak ada di dokumennya di situ, secara digital Bapak Ibu ya tidak dianggap valid. Maka Bapak Ibu otomatis akan terblokir. Dan itu akan berbahaya buat Bapak Ibu nanti untuk penelitian-penelitian dan berikutnya. Dan efek yang paling tinggi nanti Bapak Ibu menjadi temuan di Inspektorat Jenderal. Dan Bapak Ibu bisalah tahu apa akibat yang kemudian hari terjadi ya. Dan mungkin itulah saran-saran dan informasi yang dapat kami sampaikan kepada Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu, selamat meneliti dan jangan lupa diupdate datanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Dedi mungkin Pak ada yang mau disampaikan lagi Pak penutupnya? Sedikit ya Bapak Ibu. Saya cuma mengatakan apa yang saya katakan di presentasi tadi. Semua filter yang terbaru ini bukan buatan UINSU ya Bapak Ibu, bukan buatan LPPM dan bukan buatan admin. Jadi saya harap nanti jangan ada keluhan di grup, mau penelitian aja dipersusah. Nah ini kan hal yang memang tidak kita inginkan begitu ya. Karena update ini perintah dari Dirjen langsung dan bukan kita yang membuatnya. Jadi saya harap ini diikuti karena rugi sendiri nanti jika tidak mengikutinya. Mungkin itu saja dari saya. Baik, terima kasih sebanyak-banyaknya kami sampaikan kepada kedua narasumber yang telah menyampaikan hal-hal yang sangat luar biasa sekali ya, yang sangat penting juga bagi kita terutama para peneliti di UIN Sumatera Utara Medan.
Nah, dengan begini berakhir pula kegiatan sosialisasi technical update Litab Dimas pada hari ini. Saya selaku moderator mohon undur diri. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih. Keluar, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Panaikan itu makannya 3. Terus dia dari tadi tuh ngomong